Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Para teman-teman sekalian yang saya cintai, masih bab tentang apa-apa yang dibaca ketika seseorang yang salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia. Ya, dan apa sikap kita? Nah, itu. Dan lebih fokusnya sekarang adalah bolehkah kita menangis? Bolehkah kita menangis? Kalau apa yang kita baca, kita sudah terangkan kemarin, yaitu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau dengan bahasa yang lain, redaksi yang lain dengan hadis Nabi itu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa lahu ma a'ta wa kullu apa? Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, maka kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hanya milik Allah. Kita semua milik Allah. Apa yang bersama dengan kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan harus dikembalikan kepada Allah. Jadi titipan harus dikembalikan kepada yang punya. Jangan sampai kita terlalu bersedih hati karena titipan kita diambil. Tidak boleh. Ya. Nah, kemudian bolehkah kita menangis? Bolehkah kita menangis ketika di antara keluarga ada yang meninggal dunia? Karena yang masyhur di kalangan masyarakat itu mereka melarang menangis, jangan sampai air matamu jatuh kepada air matamu jatuh kepada mayit. Jadi kamu jangan nangis. Kamu boleh nangis, dia boleh nangis, tapi air matanya jangan sampai jatuh kepada jenazah. Ini yang masyhur. Yang saya pernah ditanya oleh masyarakat seperti itu. Jadi Ustadz katanya boleh menangis, yang penting air matanya tidak jatuh kepada jenazah. Ini adalah salah. Yang benar adalah boleh menangis tapi tidak boleh bersuara. Gitu. Boleh meneteskan air mata tapi tidak boleh bersuara. Itu yang benar. Sedangkan yang beredar di masyarakat itu salah. Kalau boleh menangis tapi jangan sampai meneteskan air mata, itu terbalik. Boleh meneteskan air mata, tidak boleh menangis keluar suara. Paham? Jadi yang di luar itu, yang di masyarakat itu boleh mengeluarkan suara tapi nggak boleh meneteskan air mata. Yang benar kebalikannya, boleh meneteskan air mata, nggak boleh menangis keluar suara. Itu yang benar. Nah, kita bisa baca hadisnya tadi. Hadis yang ada di sini, babu jawazil bukai 'alal mayyiti bi ghairi nadbin wala niyahatin. Babu jawazil bukai, boleh menangis ya 'alal mayyiti bi ghairi nadbin, ya, tanpa meratapi dan tanpa keluar suara tentunya. Wala niyahatin. Pasnya ini, ya. Pasnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita sebutkan hadisnya, qala Imam Nawawi rahimahullah taala, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah. Ambil petunjuk dari kisah ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabat yang sedang sakit. Siapa dia? Yaitu Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Siapa yang tahu? Salah seorang pemuka Ansor.
Ada Sa'ad bin Mu'adz, ada Sa'ad bin Ubadah. Dua-duanya adalah pemuka karangan Ansor. Ya. Orang-orang yang pertama masuk Islam di kalangan Ansor. Sa'ad bin Ubadah, pemuka kaum Ansor. Sa'ad bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman ibnu Auf. Dan bersama Rasulullah SAW ditemani siapa? Abdurrahman bin Auf. Jadi Rasulullah dan Abdurrahman bin Auf mengunjungi sahabat yang sakit namanya Sa'ad bin Ubadah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud. Oh ya, Nabi ditemani lagi juga Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Berarti Nabi berempat mengunjungi temannya yang sakit atau sahabatnya yang sakit, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Fabaka Rasulullah SAW, melihat Sa'ad bin Ubadah yang meninggal dunia, ya, maka beliau pun bersedih dan menangis. Rasulullah menangis. Fabaka Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Berarti boleh menangis. Tapi menangis yang bagaimana? Coba lihat terusannya ceritanya ini. Falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ra'al qaumu, orang-orang melihat buka'a Rasulillah, Rasulullah menangis, bakau, maka mereka pun ikut menangis. Mereka pun ikut menangis. Oh, Nabi menangis. Ikut nangis juga lah. Terbawa arus mungkin gitu atau gimana. Ya memang ikut bersedih karena memang Sa'ad bin Ubadah itu orang yang sangat berperan dalam Islam. Ya tokoh sangat pengaruhnya dan perjuangan kepada Islam begitu besarnya. Maka ketika meninggal dunia Nabi juga sedih. Nabi sedih, nangis, yang lain ikut menangis. Faqala ala tasma'un? Faqala, maka berkata beliau, ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza aw yarhamu wa asyara ila lisanihi, muttafaqun. Ala tasma'un, kalian ini pada nangis, kalian pada kedengaran, ya. Ketahuilah innallaha, sesungguhnya Allah itu la yu'adzibu bidam'il 'aini, sesungguhnya Allah la yu'adzib, tidak menyiksa. La yu'adzibu, Allah tidak menyiksa, Allah tidak menganggap dosa, Allah tidak menyiksa. Bidam'il 'aini, dengan turunnya air mata. Bidam'il 'aini, dengan menetesnya air mata. Wala bihuznil qalbi, dan tidak karena sedihnya hati Allah itu mengadab, bukan karena keduanya itu, bukan karena tetesan air mata, juga bukan karena sedihnya hati. Walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah menganggap dosa, Allah menyiksa bihadza wa asyara ila lisani. Tapi Allah itu menyiksa, menganggap dosa, menganggap maksiat, itu adalah sebab mulutnya, bukan air ini, bukan hati ini, tapi ini yang menyebabkan dianggap melakukan pelanggaran. Jadi kalau orang nangis keluar suara, apalagi sampai geru-geru, itu sangat tidak boleh. Jadi bukan karena tetesan air mata, bukan karena sedihnya hati. Karena sedihnya hati mungkin tidak bisa ditahan, tidak bisa sedih. Secara refleks dia akan sedih. Nangis, ya akhirnya dia nangis. Akhir keluar air mata, mungkin nangis juga nggak bisa ditahan. Tapi kalau mulut bisa ditahan. Mulut itu bisa ditahan. Paling aja, gitu. Tapi kalau kayak rocker gitu, kalau ya itu nggak betul. Itu nggak betul. Jadi kan bukan karena tetesan air mata, bukan karena sedihnya hati, tapi karena suara yang keluar dari mulut ini. Itulah
yang menyebabkan. Jadi apa yang di masyarakat itu salah, boleh nangis, yang penting tetesan air matanya nggak sampai yang penting nggak usah sampai netes air mata. Udah guru-guru sepuasmu, yang penting tidak perlu ada keluar air mata. Itu salah, kebalik itu. Kebalik. Silakan ada tetesan air mata karena nggak bisa ditahan, tapi jangan kau bersuara. Innallaha la yu'adzibu, sesungguhnya Allah tidak menyiksa bidam'il aini, dengan tetesan air mata, wala bihuznil qalbi, bukan karena sedihnya hati, walakin yu'adzibu, akan tetapi Allah yu'adzibu, mengazab, bihada, dengan ini, dengan suara yang sini, au yarham, atau Allah juga merahmati karena ini. Jadi orang boleh bersedih keluar air mata tapi dia ucapkannya inna lillahi, bukan bukan itu, tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalau kita nggak dalam keadaan kena musibah, mungkin teori seperti ini mudah. Tapi kalau nanti kalau sudah mengalami, itu sulit. Sudah lupa terhadap teori, lupa terhadap nasihat. Ya, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita lupa. Ada orang-orang tuh lupa. Ya, itu kadang-kadang lupa. Siapapun bisa lupa, bahkan seorang ustadz pun karena saking sedihnya kadang-kadang lupa, harus dinasehati sama ustadz yang lain. Saya ingatkan nggak boleh nangis loh, nggak boleh keluar suara gitu misalnya. Kalau dia sampai keluar suara misalkan, kadang-kadang saking sedihnya dia lupa, ilmunya hilang semua. Nah, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang orang tuh kadang-kadang kena keadaan seperti Umar bin Khattab pernah sampai lupa kan, ketika Nabi SAW meninggal dunia. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Saya akan gorok semua. Saking sedihnya, saking nggak mau ditinggal Nabi itu, sampai Umar bin Khattab pernah begitu. Sampai akhirnya diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Abu Bakar yang ingatkan. Umar bukanlah orang yang tidak berilmu, ilmunya tinggi sekali, tapi saking cintanya kepada Nabi sampai lupa, dia terbawa emosi gitu. Siapa yang berani mengatakan Muhammad meninggal? Tak sikat dia. Loh, padahal udah meninggal dunia. Maka dinasihati, Nabi Muhammad itu manusia, wa ma Muhammadun illa rasul. Beliau ada utusan. Ini seorang manusia yang jadi utusannya, bisa matilah. Oh iya ya, baru ingat dia. Nah gitu. Makanya saya katakan di sini, mungkin ini teori mudah itu ucapan. Tapi kalau dalam keadaan mengalami, kadang-kadang kita bisa susah gitu, bisa susah. Tapi diingat-ingat, harus diingat-ingat. Ilmu harus dijalankan, bukan hanya sekedar wacana begitu ya. Insya Allah sih bisa sih masalah ini, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya, kemarin juga saya sudah ingatkan, Nabi juga pernah menangis yang di luar ini, bukan karena saat, tapi karena Ibrahim, anaknya umur 2 tahun meninggal dunia. Kemudian Nabi meneteskan air mata. Yang protes siapa? Umar bin Khattab. Ya Nabi, engkau menangis. Maksudnya kan menangis kan gak boleh. Pahamnya Umar bin Khattab maksudnya, karena dianggap meratapi. Padahal Nabi sudah mengatakan, innal mayyita la yu'adzabu bimaniha alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan tersiksa dengan ratapan dari keluarganya. Nabi menangis dianggap meratapi. Maka Nabi mengatakan, innad dam'a innal aina la tadma'u wa innal qalba la yahzanu, atau kama qala Rasulullah. Sesungguhnya mata itu bisa mengeluarkan air mata, kemudian hati bisa bersedih, akan tetapi belum mengisyaratkan lagi di sini. Inilah yang di sini nih yang nggak boleh gitu. Jadi adalah mulutnya gitu. Ini pentingnya kita belajar sehingga tahu yang tersebar di masyarakat dengan yang sebenarnya itu yang kita kembali kepada ilmu. Yang dilarang adalah yang mengeluarkan air mata, mengeluarkan suara. Sedangkan air mata sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau sudah nggak keluar, nggak usah dikeluarin. Terus dikasih remason bisa keluar, ya, itu juga nggak betul juga. Nah, gitu.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.